Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Ardina akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran menulis berbasis pendekatan kontekstual. Pembelajaran menulis berbasis pendekatan kontekstual merupakan upaya yang ditempuh guru untuk memberikan motivasi pada siswa agar siswa lebih aktif dan kreatif dan dapat memberdayakan kemampuan dirinya dalam melakukan kegiatan menulis laporan. Pembelajaran menulis berbasis kontekstual memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya, yang pertama, siswa terlatih untuk bernalar dan berpikir secara kritis terhadap materi pra-menulis laporan dan menulis laporan. Yang kedua, siswa penuh dengan aktivitas dan antusias untuk menemukan tema. Yang ketiga, siswa berani mengajukan pertanyaan dan informasi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat mereka. Yang keempat, siswa terlatih untuk belajar sharing ideas, saling berbagi pengetahuan, dan berkomunikasi. Yang kelima, siswa dapat memberikan contoh, melakukan pengamatan terhadap suatu objek di lingkungan sekolah secara giat, serius, dan antusias untuk memperoleh data seoptimal mungkin. Selanjutnya yang keenam, refleksi yang dilakukan baik selama pembelajaran berlangsung maupun dalam setiap akhir pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, penilaian menekankan pada proses dan hasil pembelajaran seperti presentasi atau penampilan siswa selama berdiskusi, melakukan observasi, mendemonstrasikan, dan hasil menulis laporan. Selain itu, setiap siswa melakukan penilaian terhadap laporan yang telah ditulis oleh temannya. Adapun pelaksanaan pembelajaran menulis berbasis pendekatan kontekstual sebagai berikut. Yang pertama, mengonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri. Kemampuan siswa untuk mengonstruk sendiri pengetahuan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis, langkah-langkahnya yang pertama adalah 1. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh dari proses menemukan sendiri. Artinya siswa harus mencermati dengan seksama materi yang diajarkan oleh guru di kelas. Kemudian yang kedua, siswa mengonstruk pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan puisi di sini, menulis puisi menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memahami keterampilan menulis puisi dengan baik. Kemudian yang keempat, dalam pembelajaran terdapat kegiatan menemukan. Nah, maksud di sini adalah menemukan tema dan juga kata atau kalimat yang pas untuk digunakan di puisi mereka nantinya. Kemudian menemukan pengetahuan sendiri atau kita biasa menyebutnya dengan inquiry. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning atau pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa ini bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil dari proses menemukan sendiri. Kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri dalam pembelajaran menulis berbasis kontekstual ini langkah-langkahnya. Yang pertama, siswa mengamati objek. Yang kemudian yang kedua, siswa berani mengajukan pendapat tentang materi pembelajaran menulis puisi. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran dipusatkan pada siswa. Kemudian yang keempat, pemberian tugas untuk menyusun kerangka puisi dan menulis puisi itu secara individual, jadi sendiri-sendiri. Kemudian pelaksanaan yang ketiga adalah bertanya. Dalam pembelajaran menulis di kelas, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi, merangsang siswa untuk berpikir, mengevaluasi pembelajaran, memperjelas gagasan, dan meyakinkan apa yang diketahui oleh siswa. Aspek positif kegiatan bertanya yang terjadi di dalam kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa berani untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya mengenai kerangka puisi dan materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan masalah, siswa bertanya kepada siswa yang lain selain guru. Jadi mereka berdiskusi misalnya dengan kelompok atau dengan teman sebangkunya.
Kemudian yang ketiga, siswa bertanya tentang bagaimana cara mempelajari sesuatu daripada bertanya yang hanya meminta informasi. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Pada penerapan masyarakat belajar atau belajar berkelompok dalam pembelajaran menulis telah memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Dalam masyarakat belajar, kegiatan masyarakat belajar ditandai dengan seperti berikut. Yang pertama yaitu siswa terlibat aktif belajar bersama, seperti berbagi informasi dan pengalaman, saling merespons, dan saling berkomunikasi antar sesama teman untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedua yaitu pembagian kelompok secara heterogen memberikan pengaruh positif, terutama sharing keilmuan atau pengetahuan di antara siswa. Dan yang ketiga yaitu siswa belajar berkelompok untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan, seperti menentukan tema yang menarik, melakukan observasi, dan menyusun kerangka laporan untuk meningkatkan keterampilan menulis. Kelima yaitu memodelkan atau melakukan atau modeling. Dalam kegiatan pemodelan ini sangat mendukung dalam pembelajaran. Realisasi kegiatan ini berupa hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemodelan dilakukan sesama siswa atau siswa yang mempunyai kemampuan kebahasaan. Yang kedua yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang ketiga, siswa giat, serius, dan antusias dalam memperoleh data seoptimal mungkin melalui kegiatan pengamatan. Yang keempat, siswa lain mencontoh teman atau kelompok yang melakukan pengamatan secara mendalam. Yang kelima, guru mencontohkan contoh menulis laporan hasil pengamatan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang keenam, siswa meniru penggunaan bahasa Indonesia baku dalam menulis laporan hasil pengamatan. Keenam yaitu merefleksi materi pembelajaran menulis laporan atau reflection. Merefleksi materi pembelajaran dengan jalan memberikan respons terhadap suatu kegiatan, aktivitas, atau pengetahuan yang diterima merupakan bagian penting dalam pembelajaran kontekstual. Adapun aspek merefleksi materi dalam pembelajaran menulis laporan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa memberikan respon terhadap pembelajaran yang dihubungkan dengan pengalaman nyata siswa itu sendiri. Yang kedua, siswa mampu merefleksi dan memberikan respon terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagian refleksi muncul dari siswa itu sendiri, yaitu keautentikan penilaian. Penilaian pembelajaran menulis ini tidak hanya terpaku pada bentuk tes saja, akan tetapi juga dilakukan dalam bentuk nyata pada saat proses berlangsung. Terdapat aspek-aspek penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada proses pembelajaran, siswa itu mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru selama pembelajaran tersebut. Yang kedua, selama proses pembelajaran, siswa aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, siswa mampu melakukan penilaian terhadap laporan hasil pengamatan temannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Hal yang harus ditulis di RPP yang pertama adalah satuan pendidikan, yaitu sekolah dasar, kemudian hari dan tanggalnya, kemudian kelas dan juga semesternya, kemudian yang harus ditulis adalah mata pelajarannya, yaitu bahasa Indonesia, kemudian materi, yaitu menulis puisi dalam pandangan pendekatan kontekstual. Kemudian yang harus ditulis adalah alokasi waktu. Di sini saya menuliskan 2 kali 40 menit. Kemudian yang harus ditulis adalah standar kompetensi. Nah, di sini standar kompetensinya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menulis puisi berdasarkan apa yang mereka rasakan. Kemudian kompetensi dasar yaitu meningkatkan keterampilan puisi yang berorientasi pada suatu proses. Kemudian indikator yaitu menjelaskan pengertian puisi dan menjelaskan hubungan puisi tersebut dengan pendekatan kontekstual.
Selanjutnya yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah setelah mengetahui penjelasan dari guru, peserta didik itu dapat menulis puisi dengan baik. Kemudian materi. Materinya adalah menulis puisi dalam pandangan pendekatan kontekstual. Kemudian metode. Nah, di sini metodenya yang pertama pendekatan. Pendekatannya menggunakan pendekatan kontekstual. Kemudian metode yang digunakan oleh guru atau tenaga pendidiknya yaitu ceramah, diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini bisa dengan teman sebangku, kemudian penugasan. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Kegiatan pendahuluan ini, deskripsi kegiatannya yang pertama adalah guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam. Kemudian guru mengondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, guru melakukan komunikasi dengan siswa seperti menanyakan kabarnya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian guru juga melakukan absensi kehadiran siswa. Kemudian yang keempat, guru juga mengomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian guru memberikan apersepsi, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. Nah, dalam kegiatan pendahuluan ini, alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 15 menit. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, meliputi guru menjelaskan materi. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab kepada siswa. Jadi ada hubungan timbal balik atau komunikasi antar siswa dengan guru. Kemudian ketiga, guru memberikan soal di lembar kerja siswa atau LKS. Kemudian yang keempat, siswa mengerjakan soal di LKS tersebut. Kemudian yang kelima, guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum mereka pahami. Nah, kegiatan inti ini alokasi waktunya adalah 40 menit. Kemudian penutup. Nah, deskripsi kegiatan dalam kegiatan penutup ini meliputi guru bersama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman materi yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, siswa mengerjakan tugas akhir dengan membuat puisi. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan pesan moral apa yang didapat dalam materi tersebut. Kemudian yang keempat, guru mengajak semua siswa untuk berdoa. Kemudian yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Nah, alokasi waktu dalam kegiatan penutup ini yaitu 25 menit. Yang harus ditulis dalam RPP yaitu juga termasuk media dan sumber belajarnya. Media dan alat pembelajarannya ini meliputi lembar kerja siswa atau LKS dan juga buku tematik. Kemudian sumber belajarnya itu bisa buku paket yang lain atau buku rujukan yang lain. Kemudian yang terakhir penilaian. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama prosedur penilaiannya. Yang pertama penilaian proses, yaitu menggunakan proses pengamatan yang dilakukan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Kemudian penilaian hasil, ini menggunakan instrumen penilaian hasil belajar siswa dalam tes tulis. Kemudian instrumen penilaiannya yaitu penilaian proses, yaitu kinerja dan sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian penilaian hasil yaitu soal dan tugas akhirnya.